Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Pengawas Pembina, Ibu Haja Nur Mahawati yang berkesempatan hadir dan kesempatan kali ini dalam rangka kegiatan observasi di SD Negeri 175. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Kalidoni. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pada hari ini kita masih diberikannya begitu banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita pada kali ini dapat berjumpa dan berkumpul di ruang SD Negeri 175 yang berbahagia. Salawat dan salam kita panjatkan juga kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami silakan. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Selamat datang Ibu Kepala SD Negeri 181, Ibu Linda MPD. Baiklah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pengawas Pembina, Ibu Haja Nur Mahawati yang telah memberi kesempatan kepada kami SD Negeri 175 Palembang untuk tampil yang pertama atau yang awal. Baiklah, segera akan saya mulai paparan dari SD Negeri 175 yaitu tentang observasi praktik kinerja kepala sekolah. Kegiatan observasi kepala sekolah pada kali ini indikator atau tema yang saya ambil yaitu mengenai siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kami ambil ini sesuai dengan atau kami ambil berdasarkan dari raport pendidikan tahun 2024. Sebelum saya memaparkan atau presentasi tentang tema kualitas pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu tentang profil sekolah kami. Profil sekolah kami SD Negeri 175 Palembang yang beralamat di Jalan RW Momen Sidi, Lorong Agada, nomor 31, Kecamatan Kalidoni. Mulai beroperasi yaitu tahun 1970. Mulai beroperasi pada tahun 1970 dan kegiatan belajar mengajar di SD ini yaitu ada double shift pagi dan siang. Luas tanah sekolah ini kurang lebih 564 meter persegi dan status tanahnya masih hibah, masih proses untuk mendapatkan sertifikat. Terakreditasi baik. Dan untuk tahun 2024 ini kami juga sudah mendapatkan sertifikat akreditasi secara otomatis dan sudah dapat sertifikatnya, akreditasinya itu valid. Bapak Ibu, sebelum SD Negeri 175 ini namanya, SD 175 ini sudah mempunyai 3 kali pergantian nama, yaitu SD Negeri 150, kemudian SD Negeri 199 dan SD Negeri 250, terakhir SD Negeri 175 Palembang. Mengenai guru dan tendik di SD sini, di SD 175, itu kepala sekolah ada 1 orang, guru PNS 4 orang, P3K 13 orang, tendik honorer 5 orang, yang terdiri dari OPS 1 orang, TU 2 orang, penjaga sekolah 1 orang, dan security 1 orang. Ini mengenai profil kepala sekolah atau saya sendiri. Nama saya Imas Sukmarini SPD, MSI, tempat tanggal lahir Palembang 23 Maret 1967 dan saat ini saya sudah berusia 57 tahun.
Golongan atau pangkat yaitu Pembina Utama Muda 4C, mulai bertugas di SD Negeri 175 Palembang tahun 2022. Jumlah anak kami 3 orang dan cucu 3 orang. Ini adalah guru-guru di SD Negeri 175 yang sudah kami sebutkan tadi. Ini adalah Pak Septriandi, kebenaran ini orangnya. Beliau adalah wakil kepala sekolah, merangkap guru mata pelajaran agama. Dan ini adalah beberapa orang guru lainnya, guru agama, PJOK, dan guru bahasa Inggris. Ini juga guru-guru kami. Ini juga guru kami. Nah, ini tekniknya. Tekniknya ini ada bagian perpustakaan, OPS, tata usaha. Tata usahanya ada 2 orang. Penjaga sekolahnya 1 orang dan ini sekretarisnya. Sekolah kami mempunyai visi dan misi. Ini visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan serta mengedepankan kemandirian siswa. Visi dan misi ini sebelum kami wujudkan, terlebih dahulu sudah kami diskusikan antara guru, teknik, orang tua dan peserta didik. Misi, di sini misinya itu ada 7, yang diantaranya menanamkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia melalui kebiasaan dan pengalaman ajaran agama yang dianut, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku, dan peduli terhadap sesama. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kebiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Meningkatkan prestasi akademik dalam akademik melalui kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul di SD Negeri 175 itu ada 3, baru 3 ekskulnya insya Allah tahun depan itu akan ditambah lagi, yaitu ekskul pramuka, hadrock, dan kesenian. Kemudian menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan masyarakat dan lembaga lainnya. Kami sudah menjalin kerjasama diantaranya itu dengan pihak puskesmas, pihak perpustakaan, pihak kepolisian, dan komite sekolah. Kemudian mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, rindang, sehat menuju sekolah dan kegiatan. Itulah misi kami. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 175 Palembang, diantaranya itu kami sebelum sekolah kegiatan KBM dimulai, terlebih dahulu kami menyambut kedatangan siswa-siswa di pagi hari atau di awal. Kami semua menyambutnya, terutama guru-guru piket atau semua guru yang hadir pada saat itu. Kemudian di kegiatan jam ke-0 sebelum pembelajaran itu kami selalu melaksanakan pembiasaan, di mana pembiasaan yang kami lakukan itu di halaman sekolah. Jadi setiap hari kami melakukan pembiasaan di halaman sekolah. Selasa, Rabu, Kamis, Senin upacara, Sabtu kegiatan senam bersama. Kegiatan di lapangan ini dipimpin oleh guru agama dan guru-guru yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan di lapangan di jam ke-0 itu adalah pertama kita membaca Asmaul Husna, kemudian berzikir, kemudian juga kita bersolawat. Setelah selesai dilanjutkan dengan membaca Iqra, karena anak-anak SD itu saya kira Iqra dahulu, kalau sudah di SMP baru Al-Quran. Nah, setelah kegiatan Iqra kami lanjutkan dengan sholat duha bersama-sama. Setelah jam yang ditentukan berakhir, maka kita kembali ke kelas untuk memulai pembelajaran. Selain itu kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan juga yaitu upacara setiap hari Senin, upacara hari-hari besar seperti 1 Oktober, Hari Pancasila, Pesantren Pancasila, 17 Agustus Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan keagamaan juga kami laksanakan seperti misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu kami laksanakan di sini. Apabila kegiatan hari besar keagamaan, kami mengundang ustadz dari luar. Kalau hari-hari biasa, Jumat, itu 2 minggu sekali kami mengadakan
cukup dari guru-guru yang ada di dalam lingkungan sekolah. Selain itu juga kegiatan di SD Negeri 175 mempunyai kombel atau kelompok belajar yang dilaksanakan sebulan 2 kali setiap hari Jumat. Jadi kombel ini adalah kombel yang dilakukan setiap hari Jumat intern untuk guru-guru kami saja atau di dalam lingkungan SD Negeri 175 Palembang. Sesuai dengan kebutuhan dan semuanya itu sudah kami jadwalkan apa-apa yang akan kita lakukan di dalam kombel. Terutama kombel itu adalah suatu permasalahan atau sesuatu yang kita hadapi saat itu, maka kita bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan kami juga berusaha mengajak guru dari luar, yaitu sekolah penggerak untuk mengisi kombel kami. Selain kombel secara luring, kami juga ada di PMM. Kombel di PMM yang diketuai oleh Ibu Susan. Ya. Bapak Ibu, di SD Negeri 175 ini pada saat ini baru ada 2 guru penggerak. 1 sudah selesai dan 1 ini masih proses, yaitu angkatan 11, Ibu Susan masih CGP. Selain itu juga di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita itu ada beberapa kegiatan dalam rangka kegiatan olahraga atau misalnya memperingati hari-hari besar seperti misalnya hari Kartini, Sumpah Pemuda atau 17 Agustus. Itu kami mengadakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba di sekolah kami. Kami juga di tahun 2024 ini alhamdulillah ada pencapaian prestasi yang didapatkan oleh anak kami, yaitu yang di atas itu dari kelas 6B. Prestasinya yaitu juara 1 lomba menggambar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad di MDT Solibul Umat. Kemudian yang satu lagi M Prayata Agrapana dari kelas 5B, prestasinya adalah juara 1 lomba azan kelas 4 dan 6 tingkat Kota Palembang di Dinas Pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024. Dan yang terakhir yaitu Ananda kami Sakira Queen Atila kelas 5A, prestasinya juara 1 kejuaraan pencaksilat Sriwijaya Championship 2 tingkat nasional tahun 2024 di The Premium Convention Center pada tanggal 31 Agustus 2024 yang lalu. Alhamdulillah, itulah prestasi yang dicapai anak-anak kami pada kegiatan lomba di tahun 2024. Ini adalah dokumentasi ekskul kami, nari, hadro, dan pramuka. Ini kegiatan hubungan dengan masyarakat, perpustakaan dan perpustakaan dan kegiatan puskesmas. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan intinya, yaitu mengenai observasi kepala sekolah. Di sini observasi kepala sekolah yang bertemakan kami tadi adalah kualitas pembelajaran. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita melaksanakan dulu rencana hasil kerja. Apa rencana hasil kerja? Yaitu upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, fokus perilaku yang kami ambil di sini yaitu ada 2. Pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Sekarang kita lihat yang pertama dahulu, memandu diskusi. Fokus perilakunya di sini memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Perilaku yang dianjurkan
Satu, mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktikkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis yang dilakukan. Terakhir, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Ini adalah perilaku yang dianjurkan. Pelaksanaan praktik kinerja merupakan bagian yang penting. Praktik ini didasarkan pada sub-indikator yang dipilih oleh guru melalui perencanaan kinerja. Sub-indikator tersebut menjadi pedoman bagi kepala sekolah saat melakukan pemantauan dan pembinaan di kelas. Kepala sekolah pada kegiatan diskusi ini meminta guru untuk memilih setidaknya satu target perilaku yang akan dipelajari dan dapat memberikan penjelasan terkait upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target perilaku tersebut. Pada tahap ini, guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati target perilaku yang ingin dipelajari dan jadwal pelaksanaan observasinya. Selain itu juga guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar serta bahan ajar sesuai dengan kegiatan belajar mengajarnya. Ini adalah raport pendidikan SD Negeri 175 di tahun 2024. Di dalam raport pendidikan ini, kami SD Negeri 175 ini masih terdapat dua yang berwarna orange, ya, dua yang berwarna orange yaitu yang masih berwarna oranye yaitu kemampuan numerasi murid dan kualitas pembelajaran. Di dalam kualitas pembelajaran ini direkomendasikan sangat perlu ditingkatkan. Maka kami di sini, tema yang kami ambil di sini adalah sesuai dengan indikator rapor pendidikan yang kami dapatkan, yaitu kualitas pembelajaran. Jadi saya memilih kualitas pembelajaran sebagai indikator observasi kepala sekolah kali ini. Kemudian pilihan indikator yang dapat dipilih oleh guru. Di sini ada 8 indikator dan yang berwarna orange atau kuning ini ada 6. Untuk SD 175 ini banyak, terdapat 6 warna orange, hanya 2 yang terdapat hijau. Nah, maka di sini setelah kami berdiskusi dengan guru-guru, ke-6 indikator ini semuanya dipilih oleh guru-guru di SD Negeri 175. Nah, indikator yang masih kuning ini adalah umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Sementara yang hijau itu penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas. Ke-6 indikator yang masih warnanya orange ini kami berdasarkan diskusi guru-guru ini kami bagi. Jadi satu indikator ini ada 3 guru. Beneran kami ada 18 guru, jadi semuanya terbagi satu indikator masing-masing 3 guru untuk indikator mereka.
dokumentasi diskusi mengisi RHK antara kepala sekolah bersama guru-guru. Jadi di sini saya sosialisasikan dulu indikator atau rapor pendidikan yang diperoleh oleh SD Negeri 175 di tahun 2024. Kita kenalkan, kita ceritakan, diskusikan dengan guru-guru. Kemudian indikator yang masih merah atau orange dan indikator yang sudah hijau. Jadi berdasarkan kesepakatan tadi, maka yang indikator yang masih kuning tadi itu dipilih oleh guru-guru, dan semua keenam indikator tersebut dilakukan oleh semua guru dengan satu indikator di dalam guru. Sebelum ini adalah dokumentasi diskusi sebelum kepala sekolah melakukan observasi di dalam kelas, di mana kegiatan pertemuan sebelum melakukan observasi di kelas ini yang saya lakukan di sini, yaitu saya menanyakan atau mendiskusikan jadwal yang akan kita laksanakan, yang kita sepakati kapan waktunya, kemudian misalnya materi pembelajarannya apa, kemudian fokus perilakunya apa, apakah ada media ajarnya, modul ajarnya, tentang kesiapan mereka sebelum kami observasi. Nah, ini adalah dokumentasi kepala sekolah terkait perilaku yang akan dipelajari dan disepakati, jadwal ini yang tadi, masing tadi. Nah, kemudian ini adalah jadwalnya. Setelah kami sepakati, maka kami buat jadwal pelaksanaan observasi. Fokus perilaku yang kedua itu tadi, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Perilaku yang dianjurkan itu ada 3: memastikan lingkungan observasi nyaman dan mendukung meminimalisasi gangguan untuk pengamatan efektif, mencatat perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja, menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti yang tercatat. Kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh kepala sekolah dimulai setelah dokumentasi persiapan itu diajukan dan dikumpulkan. Pada tahap ini kepala sekolah memberikan penilaian berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dan penilaian tersebut menjadi dasar bagi guru untuk mempersiapkan upaya tindak lanjut yang dibutuhkan dalam pengembangan diri mereka. Setelah saya melaksanakan observasi, ini adalah observasi yang saya lakukan di kelas. Nah, ini observasinya, dan ini adalah salah satu contoh video yang saya videokan salah satu guru yang saya observasi. Ini adalah guru yang saya observasi yang bernama Ibu Rizky, mengajar di kelas 2. Materi yang diajarkan yaitu tentang olahraga. Ini saya tidak bisa menayangkan semuanya, sebagai salah satu contohnya saja Bapak Ibu ya, saya skip. Nah, setelah saya melakukan observasi di dalam kelas, setelah itu saya coaching guru yang diobservasi, di mana dalam coaching ini kita mendiskusikan bagaimana, apakah Bapak dan Ibu guru tersebut setelah melaksanakan pembelajaran apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana
media pembelajaran yang Bapak Ibu berikan tadi, asesmennya bagaimana, dan perasaannya pun bagaimana setelah mereka mengajar. Jadi banyak diskusi yang kami lakukan setelah mereka melakukan coaching tersebut. Dan kami pun di situ bila ada suatu permasalahan maka kita mencari solusinya bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru. Nah, ini adalah form penilaian observasi yang saya lakukan, diskusi persiapan observasi kinerja guru yang form A. Ini form A. Kemudian yang di bawah ini adalah form B, pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi saya mengisi di sini penilaian fokus kinerja observasi kinerja guru ini berdasarkan rating ini yang sudah ditetapkan. Jadi berdasarkan form ini kita mengisi dengan melihat mengobservasi guru yang mengajar tadi. Kalau kita tidak melihat atau tidak masuk ke kelas, tidak mengamati, maka kita tidak bisa mengisi form tersebut. Apakah kegiatan perilaku yang dianjurkan ini dilaksanakan atau tidak? Ya, karena di sini formnya ada yang belum dilakukan, sudah dilakukan tapi belum efektif, sudah dilakukan dan efektif. Ya, maka saya di sini mengamati guru-guru yang saya observasi dari mulai awal sampai akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, saya kira itu saja penjelasan atau presentasi paparan saya pada kali ini tentang kualitas pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.